Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Demak TV yang saya muliakan, malam hari ini kita masih mengkaji kitab hikam, khususnya dalam membahas bab doa. Semoga kupasan-kupasan tentang doa mulai hari pertama Senin malam Selasa yang pertama dari Ramadan kemarin sampai sekarang dapat mencerahkan dan dapat memberikan tambahan takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekarang kita buka halaman 75 baris yang ketiga dari bawah. Sengaja memang saya belunjat-belunjat karena saya mencari hanya mengupas dan mengkaji tentang doa. Oleh karena itu kajiannya meluncat-meluncat, karena yang berkenaan dengan doa itu meluncat-meluncat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Mata atlaqa lisanaka, ketika Allah mengucapkan lisan kita, mulut kita, bitolabi, untuk memohon, fa'lam, maka ketahuilah annahu yuridu ayyu'tiyaka, berarti Allah menghendaki memberi padamu. Artinya ketika lisan kita digerakkan oleh Allah untuk berdoa, karena tidak biasa-biasanya kita terus ujuk-ujuk berdoa. Kita tiba-tiba berdoa itu tidak selalu begitu. Allah lah yang menggerakkan kita sehingga kita tiba-tiba mau berdoa. Tiba-tiba kita kepengen sekali berdoa. Tiba-tiba kita punya kebutuhan dan merasa hanya Allah lah yang mampu menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Maka saat itulah kita berarti sedang dikehendaki Allah mau diberikan hal-hal yang kita inginkan. Maka berbahagialah orang yang di hatinya terbersit niat untuk berdoa, karena itu pertanda Allah mau mengijabah doa Anda. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah yang berbunyi mata atlaqa lisanaka bitolab, ketika Allah menggerakkan bibirmu untuk berdoa, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah menginginkan memberikan sesuatu yang kau kehendaki padamu. Itlaqul lisan bitolab wa ayyahulla anhu 'udatas sumtil ladzi aujabal istighna'a bil aghyar wa adama ru'yatil faqati wal iftiqar. Itlaqul lisan, menggerakkan lisan bitolabi untuk memohon, untuk berdoa. Wa ayahul anhu uqdatas sumti, itu berarti Allah melepaskan atau mengurai simpul, ikatan diam, artinya diam yang diserupakan ikatan, yang menyebabkan seseorang itu merasa cukup dengan hal-hal yang selain Allah dan dia tidak merasa butuh pada Allah. Dapat kita ketahui sesungguhnya orang yang tidak berdoa itu,
seolah-olah atau bisa jadi memang merasa tidak membutuhkan Allah, merasa dia sudah cukup dengan hal-hal yang selain Allah berupa harta benda atau makhluk Allah, dan karena dia tidak melihat kebutuhannya. Dan ini sangat tidak baik bagi seorang hamba. Seorang hamba mestinya selalu membutuhkan Allah, karena yang namanya Tuhan adalah yang tidak butuh apa-apa, tetapi semua apa-apa Tuhan, butuh Allah. Itu Tuhan, butuh Tuhan. Ketika hamba berarti ya harus selalu butuh kepada Allah. Dan ketika dia tidak berdoa, ini kalau kita teliti, kita perhatikan orang yang tidak berdoa itu karena enjoy, santai, karena sudah punya uang, sudah merasa cukup dengan hartanya, merasa dia sudah punya jabatan yang kuat sehingga tidak butuh bantuan Allah dan sebagainya. Coba kita kembangkan lebih jauh. Itu sumbernya orang tidak mau berdoa itu karena dia merasa cukup dengan makhluk Allah. Karena dia tidak melihat kebutuhan dia kepada Allah. Dan ini buruk bagi hamba, karena seorang hamba mestinya selalu membutuhkan tuannya, tapi malah dia merasa cukup dengan pribadinya dan merasa cukup dengan selain Allah. Ini diserupakan ikatan atau simpul, tali simpul. Dan ketika tali simpul ini dibuka oleh Allah, diurai oleh Allah, artinya kemudian dia diperlihatkan kebutuhannya kepada Allah. Fa idza halla anhu hadil uqdata bi syuhudi faqri wa faqatihi. Ketika Allah mengurai simpul diamnya yang tidak mau berdoa ini dengan cara diperlihatkan, dipersaksikan, disaksikan, ditampakkan kebutuhannya kepada Allah. Lalu Allah menggerakkan lisannya wa atlaqa lisanahu bitalabi, dengan mau berdoa, karena idzaka dayan bilisanil ittirar, maka ketika itulah berarti dia berdoa dalam posisi darurat. Itu makom yang sangat tinggi. Karena apa? Karena kita ketika berdoa merasa hanya Allah lah yang mampu menyelesaikan masalah kami, yang mampu menghilangkan kesedihan kami, yang mampu memenuhi kebutuhan kami. Saat itulah dia sudah ada pada derajat iman yang tinggi. Posisi dia di sisi Allah sangat tinggi karena dia merasa membutuhkan Allah dan merasa hina di hadapan Allah dan mengagungkan Allah, yang hanya Allah lah yang bisa mengangkat dan menyelesaikan permasalahannya. Saat itulah dia dalam posisi ittirar, sebagaimana yang kemarin diterangkan. Kalau keadaan ittirar, dia mau berdoa, maka gimana? Wa kana mujabat da'wati, maka doanya sangat mustajab. Lisidqil wa'di bijabati da'watil muttari, karena sudah jelas nas Al-Quran yang kemarin telah disebutkan, yaitu amma yujibul muttarra idza da'ah, An-Naml 62, ayat An-Naml ayat 62. Ini siapakah yang memperkenankan doa orang yang darurat ketika dia berdoa? Ini Allah yang memperkenankan, yang mengkabulkan. Dari firman Allah amma yujibul muttarra, di situ bisa disimpulkan kalau orang yang sedang dalam keadaan darurat itu doanya sangat mustajab. Kemarin telah dibahas bahwa keadaan darurat itu ya keadaan di mana seseorang hamba merasa dia tidak ada yang menolong dan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya kecuali hanya Allah saja. Nah, saat itulah dia dalam posisi ittirar. Bukan harus berarti dia dalam keadaan darurat yang nyata.
Asalkan dia mampu mengkondisikan hatinya, dia tidak ada yang bisa menolong dan menyelesaikan permasalahannya kepada Allah, hanya Allah, itulah dia dalam keadaan darurat. Maka kemarin bisa ada cerita, dulu ada cerita yang ada wali yang namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham itu sebenarnya anak seorang raja dan mewarisi kerajaan ayahnya sebenarnya. Cuman karena dia itu hobinya hobi mewah-mewahan, suatu ketika dia tersadar. Ya, ketika sudah tersadar mendapat hidayah Allah, singkat cerita kemudian dia meninggalkan seluruh kekayaannya dan seluruh kekayaannya diberikan kepada orang lain. Kemudian ini versinya banyak. Kalau versi di kitab Minhajut Thalibin itu versinya sedang berburu. Kemudian ketika makan, makanannya disambar oleh burung gagak. Kemudian burung gagak ini dikejar karena merasa heran, masa burung gagak kok maunya makan roti? Enggak mungkin. Wah, itu burung gagak aneh itu. Kemudian dikejar sampai ke atas bukit. Kemudian setelah di atas bukit, barulah tahu bahwa roti itu dibuat makan atau untuk memberi makan orang yang terikat kaki dan tangannya. Nah, ketika dilihat dari kejauhan, ternyata burung gagak itu hinggap pada sosok tubuh yang diikat dengan tali yang sangat kuat, kaki dan tangannya di belakang ditali di belakangnya sehingga dia tidak bisa apa-apa. Kemudian gagak itu hinggap di dada orang tadi. Ketika hinggap, kemudian roti itu dicocok-cocok dan dikasihkan makan kepada si orang yang terikat tadi. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham menghampiri orang tadi, kemudian menolong orang tadi, dilepas ikatannya, kemudian ditanya, gimana ceritanya kamu kok bisa terikat sendirian di sini? Nah, kemudian diceritakan, oh saya ini asalnya kemarin itu saya berdagang, kemudian di tengah perjalanan saya dirampok, semua harta saya dirampas, kemudian saya diikat dan dibuang di jalanan seperti ini. Dan selama 1 minggu ini yang memberi makan saya adalah burung gagak ini. Lalu dengan cerita ini Syekh Ibrahim bin Adham tersadar. Ini ada versi yang begitu. Kemudian setelah itu beliau meninggalkan seluruh kekayaannya, kemudian pergi haji dengan hanya berbekal tongkat kayu dari hutan. Semua kekayaannya diberikan sama orang semua. Ini versi yang satu. Ada yang versi yang lain mengatakan Syekh Ibrahim bin Adham ini sukanya berfoya-foya. Kalau bangun rumah itu setiap orang suruh melihat. Rumah saya ini kira-kira masih kurang yang kurang bagus di mana. Kalau bisa menunjukkan yang kurang bagus mana, dikasih 1 dinar. 1 dinar itu uang emas, bukan uang kertas. Kalau ada orang lewat, wah bagus rumah Anda sungguh sangat bagus, perlihatkan pada saya mana yang kurang bagus, tak kasih uang. Ini kalau ketemu orang Demak, wah pokoknya dicari-cari yang buruk-buruknya. Ternyata tidak ada, memang sudah jos sekali rumah itu. Kemudian datanglah ada seorang yang aneh, kemudian ditanya, rumahku ini yang kurang apa? Kakek. Orang kakek. Oh, rumah kamu itu sudah bagus sekali. Nggak ada kurangnya. Tetapi yang kurang itu adalah rumah Anda yang belum dibangun.
terus ditinggalkan gitu saja. Anda punya rumah tapi nggak dibangun. Kalau ini saya nggak heran. Ini terlalu mewah buat saya, terlalu bagus buat saya, dan terlalu bagus buat Anda. Kemudian diomongi kalau Anda ini punya rumah yang mestinya rumah yang asli, tapi tidak pernah Anda bangun. Kemudian ditinggal begitu ngelonyor begitu saja. Akhirnya mikir ini. Saya Ibrahim bin Adham mikir. Rumah apa kira-kira yang belum saya bangun? Padahal saya ini kalau ingin bangun ya bisa aja. Nah, tanya sana tanya sini, kemudian ada seorang alim yang mengatakan, memberi jawaban yang mengena di hatinya, rumah yang belum kau bangun adalah rumah akhiratmu, yaitu kuburan. Kemudian dia tersadar kalau rumah yang di dunia ini hanyalah sementara dan mungkin jarang ditempati, ya, sedangkan rumah yang di kuburan itulah yang nanti akan lama ditempati. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham tersadar dan semuanya diberikan kepada orang lain, kemudian dia pergi haji. Setelah haji nggak mau pulang-pulang karena dia senang di Mekah. Kan di Mekah ya, 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di sini. Kalau khatam 1 Al-Quran berarti sama dengan 100.000 khataman di sini, kan sangat menarik dan sangat boheman, istilah Jawanya itu, istilah Jawanya. Sangat eman kalau ditinggalkan kota Mekahnya itu. Sehingga di daerah sekitar Mekah sana ada namanya masjid yang namanya Masjid Ibrahim bin Adham. Di sana dia khalwat atau yang sering ibadah di masjid itu terus sampai mencapai derajat kewaliannya. Ketika itu ada teman sedesa lah, istilah segini. Istilah sekarang itu sedesa, teman sepermainan mungkin ya. Jadi saudagar haji, dia pergi haji. Ketika tahu Ibrahim bin Adham hanya memakai 1 setel pakaian, maka temannya tadi bilang, kamu itu kaya-kaya, kamu berikan sama orang, kamu pakaiannya begini. Wong enak-enak kok malah pilih yang tidak enak. Gimana toh kamu? Nah, akhirnya saya Ibrahim bin Adham nggak banyak cakap. Beliau lalu berwudu. Ketika berwudu ternyata air yang diambil itu bisa jadi emas. Wah, ini temannya penasaran. Otak dagangnya main ini. Wah, ini kalau emas saya jual bisa kaya raya. Lalu kemudian temannya minta ijazah, istilahnya ke santrinya itu, minta ijazah sama kiainya. Ndah, ini doanya apa biar air bisa jadi emas, ikan yang kamu sentuh bisa jadi emas. Ini doanya. Kemudian dikasih amalan sama Mbak Ibrahim bin Adham. Gampang, amalannya gampang, banyak berzikir sama Allah dan jangan sampai batal wudhumu. Akhirnya dia menjalankan daimul wudhu. Dia selalu berwudhu, kalau batal wudhu terus sampai dijanjikan 3 tahun, insya Allah sudah bisa seperti saya. Setelah 3 tahun ternyata dia praktekkan di sumur dia ngerek timbanya itu, mengambil air, ternyata masih jadi air juga. Nah, dia bingung ini saya sudah 3 tahun menjalani wiridan juga menjalani daimul wudhu, tapi ternyata ini belum bisa jadi emas. Ini paling-paling saya ditipu sama Ibrahim bin Adham. Nah, akhirnya orang kaya dia kaji lagi nih. Nah, dia kaji lagi, mencari Mbak Ibrahim bin Adham, ketemu. Karena teman ya biasa. Dah, we jane ngapusi aku dah. Kamu nipu saya ya. Teman, sobat.
Aku sudah menjalani resep yang kamu berikan padaku. Saya sudah beribadah sungguh-sungguh. Saya sudah berwudu selama 3 tahun, tidak pernah batal wudunya. Kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi. Tapi ternyata belum juga saya bisa menjadikan emas yang saya sentuh, ikan yang saya sentuh menjadi emas. Lalu Mbah Ibrahim bin Adham santai saja. Lah, kamu ketika berdoa gimana? Saya sudah sungguh-sungguh, ya Allah berikanlah saya, ya Allah, keistimewaan seperti teman saya Ibrahim bin Adham yang bisa pegang ikan jadi emas, yang bisa menjadikan air jadi emas, ya Allah. Saya sudah sungguh-sungguh berdoa. Berdoamu begitu saja. Oh iya toh, enggak. Saya berdoa ya begitu. Tapi saya mau sungguh-sungguh. Saya sudah jaga kesopanan dan sebagainya. Pokoknya syarat-syarat yang kamu berikan sudah saya lakukan, tapi ternyata belum bisa-bisa. Masa mudah kok nggak bisa-bisa tuh gimana toh? Mudah gimana, sudah 3 tahun saya coba ternyata nggak bisa kok. Akhirnya sama Mbak Ibrahim bin Adham disuruh cari kaleng. Nah, kalau istilah sini ya, kamu punya kaleng kongguan apa enggak? Punya. Oh ya, dibolongi, dilubangi itu kaleng kongguan, dikasih uang yang banyak, receh-receh itu 1.000, 2.000 atau 10.000, 20.000, campur di situ. Kemudian dia bilang, nih saya kasih uang, dalam kaleng ini harus habis, jangan sampai ada yang sisa. Kamu pergi ke pasar, bilang sama orang-orang yang di pasar, bilang begini, siapa yang mau melempar batu ke tubuh saya, maka saya kasih 10.000. Nah, mula-mula orang-orang rikuh ini, enggan melempar. Orang ini gila apa stres ini? Orang kok suruh melempari, menyambit pakai batu, apa ya, enggak kesakitan nanti. Akhirnya enggak ada yang melempar. Nah, kebetulan ada yang iseng, ini mungkin orang Demak yang suka iseng ini. Nah, di pojokan pura-pura ngelempar. Wah, siapa yang lempar saya tadi? Wah, temennya ada yang bilang, ini loh. Oh ya, nah 20.000. Nah, kasih 20.000. Akhirnya yang sana, loh, kok tenanan sebule ya? Ternyata betulan ini. Wah, akhirnya tukang becak, tukang congkro, tukang sayur, semuanya ngelempari semua. Pak sampai uangnya ini 20.000, ini 10.000, ini 20.000. Akhirnya uangnya sampai sekaleng habis. Tapi ketika itu dia sudah lemes dan kesakitan sekali. Kemudian datang kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Kira-kira ya mengolok-olok Mbak Ibrahim bin Adham begini bilangnya, kamu ini mau bunuh saya apa mau mengajari doa saya yang biar makbul? Syekh Ibrahim bin Adham, loh, kamu maunya apa? Nah, saya tadi kan mau yang doanya makbul seperti Anda, kok malah saya mau kamu bunuh toh? Loh, kamu kok nggak mati tadi gimana? Kamu itu guyonan apa mau bunuh saya? Gini, kamu tadi kan banyak orang yang lempar kamu, kenapa kamu kok nggak mati? Iya, ketika saya tadi dilempar orang banyak, babuk kanan kiri, depan belakang, saya hanya ingat Allah. Hanya Allah lah yang dapat menyelamatkanku. Kalau tidak diselamatkan Allah, pasti mataku bisa buta, pasti otakku bisa bocor, dan sebagainya. Aku ketika itu berdoa, dan aku merasa hanya Allah lah yang bisa menolongku. Saat itulah aku merasa ada yang menyelamatkanku. Nah, saat begitulah ketika kamu berdoa, maka nanti kamu bisa apapun yang kau inginkan bisa jadi emas. Akhirnya dipraktekkan. Dia wudhu dan mengambil air, pegang ikan dan ikannya jadi emas. Tapi saat itu dia sudah tidak butuh dunia lagi karena dia sudah diangkat menjadi wali Allah. Dia sudah tidak tertarik lagi kepada dunia karena hatinya hanya tertuju sama Allah. Inilah yang dinamakan maqam ittirar. Dia merasa
bahwa dirinya tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia, tidak ada yang bisa memenuhi hajatnya, tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahannya kecuali hanya Allah. Saat itulah doanya mustajab. Nah, sama dengan ini, wa kana mujabat da'wati. Ketika dia dalam keadaan ittirar, maka doanya sangat mustajab. Karena apa? Karena kebenaran firman Allah, ujibu da'watal amma yujibul muttarra idza da'ah. An-Naml 62 juz 20. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mengingkari janjinya. Wa ansyadu, ulama-ulama, sebagian ulama melakukan syair, laulam turid naila ma arjuhu min tolabi min faidi judika ma alhamtanit tolaba. Jika engkau tidak menghendaki memberikan apa yang aku harapkan dari anugerah kedermawananmu, ma'alham tanit tolaba, maka engkau tidak akan memberikan ilham berdoa padaku. Jadi artinya ketika Allah menghendaki mau memberikan sesuatu yang diinginkan seorang hamba, maka seorang hamba itu dijadikan mau berdoa, dikasih ilham sama Allah, mau berdoa. Maka ingat, ketika kamu ingin berdoa, yakinlah kamu mau dikasih sama Allah. Yakinlah kalau Allah sedang menggerakkan kamu, mengarahkan kepada kamu menuju mencapai apa yang kamu kehendaki. Maka berbahagialah ketika kamu berdoa itu, yakin pasti diijabahi. Wa fil hadis an Abdullah bin Umar, dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, man udina lahu fid du'a minkum futihat lahu abwabur rahmah. Man udina lahu fid du'a, barang siapa diizinkan berdoa, minkum, dari kamu sekalian, futihat lahu abwabur rahmah, maka dibukakan untuknya pintu-pintu rahmat Allah. Kalau orang diizinkan Allah berdoa, artinya dia ditakdirkan berdoa oleh Allah, itu artinya pintu-pintu rahmat Allah sedang dibuka untuknya. Wa ma yas'alullaha syai'an qattu ahabba ilaihi min ayas alal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan dia tidak memohon pada Allah sesuatu yang lebih disukai Allah daripada dia memohon ampunan dan afiat di dunia dan akhirat, afiat dunia akhirat. Jadi doa yang paling disukai Allah yaitu ketika hambanya memohon agar diampuni dosanya dan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ini doa yang paling disukai oleh Allah. Waruyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhu qala, bahwasanya beliau bersabda, man u'tiya du'a lam yukhram ijabah. Man u'tiya du'a, barang siapa diberi anugerah mau berdoa, lam yukhram al ijabah, maka dia tidak terhalangi dari ijabah, pasti diijabah gitu. Qala Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf, berkata Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf radhiyallahu ta'ala anhu, wa kaifa la yujibuhu wa huwa yuhibbu sautahu. Bagaimana orang yang berdoa tadi tidak dikabulkan doanya, wa huwa yuhibbu sautahu, padahal Allah suka pada suaranya. Orang yang sedang diprogram oleh Allah, orang yang digerakkan oleh Allah lisannya, lidahnya untuk berdoa, itu artinya Allah suka, ingin mendengar rintihannya, ingin mendengar keluh kesahnya, ingin mendengar aduannya, suka mendengarkan suaranya. Itu yang perlu dimengerti, sehingga kita nanti ketika berdoa dengan sukacita, dikabulkan sukacita, tidak dikabulkan sukacita. Karena apa? Pasti dijabah. Karena ijabah itu kan kemarin sudah kita bahas bersama, ijabah itu bentuknya bukan selalu yang kita mohon.
Misalkan, ya Allah, aku mohon harta yang banyak, misalkan begitu kan. Tapi Allah memberikannya tidak harta yang banyak, pekerjaan yang enak. Itu kan sama dengan apa yang dia mohon, cuman bentuknya yang lain. Jadi permohonan itu pasti diijabah oleh Allah, asal tidak dosa gitu aja. Kalau pasti diijabah oleh Allah, ya kita enjoy aja. Wong kadang-kala itu ijabahnya Allah itu berbentuk lain. Bisa jadi sebenarnya dia ini takdirnya hari ini tertabrak kereta api, karena dia mau berdoa akhirnya nggak jadi, tertabrak. Sama seperti kisah yang dulu ada di waktu Nabi Sulaiman, ada orang yang suka ambil anak burung di sebuah pohon. Kemudian burung itu lapor kepada Nabi Sulaiman agar orang itu dikasih pelajaran sama Allah. Kemudian didoakan. Nabi Sulaiman memanggil istilahnya sini jinnya yang sekitar situ, diperintahkan untuk menjaga. Nanti kalau ada si fulan ambil lagi anak si burung ini, maka tarik aja kakinya biar jatuh dari pohon. Namun kemudian orang itu ketika mau ambil anak burung itu, dia sedekah dulu. Ketika dia bersedekah, malaikatnya nggak jadi menyeret kaki orang tadi karena dijaga malaikat yang lain. Akhirnya dia selamat, semacam itu. Jadi doa itu kadang-kadang ya tidak harus terwujud dalam bentuk yang kita minta, tapi kadang diwujudkan dalam bentuk lain yang lebih bagus atau mungkin yang lebih dibutuhkan orang itu. Walau la dzalika ma fatalahu babad doa. Orang ini perkataan Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf. Beliau berkata, wa kaifa la yujibu wa yuhibbu sautahu. Bagaimana Allah tidak mengijabah doa orang yang berdoa, sedangkan dia Allah mencintai suara orang yang berdoa tadi. Bukankah bila dia tidak mencintai suara orang yang berdoa tadi, maka tak akan Allah membukakan pintu doa baginya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, idza haballahu 'abdan sabba 'alaihil bala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, sabba 'alaihil bala, sabba wa sahhahu alaihi sahha, maka diguyurkan kepada hamba itu bala, ujian, dengan benar-benar guyuran ujian. Dia diuji dengan berbagai ujian. Wa sahhahu alaihi sahha, dengan benar-benar dikasih ujian yang sangat banyak. Fa idza da'a qalatil malaikatu, ketika dia mendapat ujian yang banyak kemudian dia berdoa, maka qalatil malaikah, malaikat berkata, sautun ma'ruf, ini suara yang bagus. Wa qala Jibril, dan Jibril berkata atau mendoakan orang tadi kepada Allah, memohonkan kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, abduka fulan iqdi hajatahu, ini si fulan kasihan ya Rabb, sudah banyak mendapatkan ujian, dia sabar dan mau berdoa, iqdi hajatahu, tunaikanlah hajatnya, penuhi kebutuhannya ya Rabb. Namun apa jawabannya Allah? Fayaqulullah da'u abdi, maka Allah berkata, da'u abdi, tinggalkan saja hambaku ini, biar dia berdoa. Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, karena aku suka mendengar suaranya. Fa idza qala ya Rabbi, ketika hamba yang berdoa tadi berkata, ya Rabbi, duh Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Rabbku, qala Allah Ta'ala labbaika abdi wa sadaik, maka Allah berkata, ya, ada apa permohonanmu,
La tad'uni bi syai'in illa istajabtu laka. Kamu tidak berdoa padaku sesuatu kecuali aku ijabahkan untukmu. Wa la tas'aluni syai'an illa ataituka, dan kamu tidak meminta sesuatu padaku illa ataituka kecuali aku berikan kepadamu. Imma an u'ajjila laka ma sa'alta, ada kalanya aku keskan, aku langsungkan ijabah itu apa yang kamu minta. Wa imma an addakhira laka indi, dan ada kalanya aku simpan untukmu sesuatu yang lebih utama dibanding apa yang kau minta. Jadi Allah ini kalau diminta kadang-kadang langsung disegerakan, apa yang diminta itu diberikan segera. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, mohon sepeda motor yang bagus. Ini kadang langsung disegerakan. Kebetulan dia menang undian, undian jalan santai, langsung cash, tunai langsung. Ada kalanya begitu. Wa imma an addakhira laka indi afdhala minhu, dan ada kalanya Allah sengaja menyimpan permohonan tadi enggak dikabulkan di dunia, tapi disimpan di sisi Allah agar nanti mau dikasih yang lebih baik daripada apa yang diminta. Wa imma an adfa'a anka bihi minal bala'i ma huwa a'dhama min dzalik, dan ada kalanya Allah tidak mengabulkan apa yang diminta, berupa apa yang dia minta tadi tidak dikabulkan. Misalkan tadi minta sepeda motor, sengaja Allah tidak memberikan sepeda motor, tapi an adfa'a anka bi minal bala'i ma huwa a'dhama min dzalik, Allah menyelamatkan dia gara-gara dia mau berdoa, mau minta sepeda motor ini, dia diselamatkan dari bala yang lebih besar daripada permohonan sepeda motor tadi. Misalkan nggak dikasih sepeda motor tapi dia diselamatkan dari tertabrak mobil misalkan, ini kan jauh lebih manfaat, jauh lebih baik daripada dikasih sepeda motor. Andai kan dia tidak memohon sepeda motor, mestinya dia tadi ditabrak mobil. Karena dia mau mohon, ya Allah saya mohon sepeda motor, tidak dikabulkan memang sengaja, tapi diganti dengan yang lebih baik, yang sebenarnya hari ini sebenarnya mau tertabrak sepeda motor tapi terselamatkan, tidak jadi dan dia selamat. Itu lebih baik untuk dirinya. Ini meloncat lagi, mari kita lihat halaman berapa ini? Halaman 67. Rubbama a'taka famana'aka. Kadang-kadang Allah memberikan padamu apa yang kau minta, famana'aka, tapi justru itu sebenarnya tidak pemberian. Wa rubbama mana'aka, kadang-kadang Allah tidak memberikan apa yang kamu minta, apa yang kamu mohon. Fa'ataka, tapi sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Man'ullahi ta'ala abdahu, Allah tidak mengabulkan doa hambanya, min naili syahwatihi wa ladzatihi, dari mendapatkan apa yang diingini syahwatnya atau dari kelezatan syahwatnya, dan dari berada kebersamaan kebiasaannya. Jadi kadang-kadang Allah itu begini, tidak mengabulkan seseorang hamba dari permohonan yang berbau itu hawa nafsu, kelezatan duniawi yang kurang menguntungkan dia, atau bisa jadi dia memohon yang kebiasaannya itu bersama makhluk saja, tidak mendekatkan diri pada Allah. Jadi mohon permohonan yang menjadi rutinitas dia, yang isinya hanyalah jauh dari Allah, tidak dekat dengan Allah, sengaja tidak dikabulkan. Ata'un jazilun minhu, itu sebenarnya adalah pemberian yang agung dari Allah. Li'annahu abqahu ma'ahu, karena
dia sedang diposisikan, ditempatkan Allah bersama Allah. Waqta ta'ahu an hududihi wa aghradihi, dan diputuskan dari bagian-bagian hawa nafsunya. Wa jarradahu minha, dan menghilangkan bagian-bagian nafsu itu dari dirinya. Wa aqsu hadza huwal man'u 'ala tahqiq. Dan justru kebalikan daripada keadaan ini itulah man'u, atau tidak pemberian atau tidak memberi. Man'u itu lawan kata dari ata. Kalau diterjemah agak sulit sedikit, tapi ini istilah bahasa dari bahasa sufi. Yang namanya man'u itu artinya tidak memberikan apa yang diminta. Kalau ata itu adalah memberi apa yang diminta gitu. Jadi begini istilahnya. Kadang-kadang Allah itu memberikan sesuatu yang dimohon oleh hambanya, tapi sebenarnya ini bukan pemberian, tapi justru ini man'u. Man'u itu ya tidak memberi. Contoh, ya Allah, aku mohon sehat ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Kemudian lalu dikasih, ya tak berikan kamu sehat. Tetapi kesehatannya justru dibuat untuk maksiat. Kesehatannya dibuat untuk hal-hal yang tidak berguna. Kesehatannya dibuat anggur-angguran. Ini adalah man'u justru. Itu walaupun dikasih, tapi sebenarnya justru tidak dikasih. Karena justru akan menjauhkan dia dari kedekatannya dari Sang Khalik, atau kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika permohonan itu tidak diberikan berupa sehat tadi, dia minta tadi, ya Allah aku minta sembuh, minta sehat, kemudian tidak diberikan oleh Allah. Justru ketika tidak diberikan oleh Allah, inilah yang justru pemberian yang hakiki. Karena ketika dia tidak dikasih sehat, maka dia selalu ingat sama Allah, dia selalu mendekat sama Allah, dia selalu beristighfar sama Allah, dia selalu ingat sama Allah. Perhatikan orang-orang yang sedang sakit, maka dia dalam keadaan yang baik, dia selalu menyebut nama Allah, dia selalu beristighfar. Setiap detik, setiap menit dia pasti mengucapkan Allah, Allah. Saya selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan ini justru sebenarnya adalah pemberian yang hakiki. Justru sakit itulah pemberian Allah yang hakiki. Begitu. Qala Syekh Muhyiddin bin Arabi, idza munita fadzalika ata'uhu wa idza u'tita fadzalika man'uhu fahtarit tarka 'alal ahdi fal wajib 'alal abdi ayatruka tadbir wal ikhtiyar liman biyadihi dzalika fala ya'tima minhu khaira. Syekh Muhyiddin bin Arabi berkata, ketika kamu tidak diberikan Allah apa yang kamu mohon, dari mendapat syahwat-syahwat nafsumu, kelezatan-kelezatan yang diinginkan nafsumu, justru itulah pemberian Allah. Namun ketika kamu diberikan apa yang kamu mohon dari keinginan-keinginan nafsumu dan kelezatan-kelezatan nafsumu, justru itulah man'uhu, tidak dikabulkan atau tidak diberikan oleh Allah. Maka pilihlah kamu meninggalkan syahwat-syahwat dan kelezatan nafsumu, karena yang wajib bagi seorang hamba adalah menyerahkan urusannya kepada Tuhan, diserahkan total aturannya kepada Allah, karena yang maha mengetahui dan maha bijak dalam mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dia akan sadar bahwa apapun yang telah menjadi kebijakan Allah, memberikan dia sakit atau memberikan dia sehat atau memberikan dia kaya maupun memberikan dia fakir, semuanya adalah baik karena Allah yang mengatur, Allah maha bijak. Serahkan semua
urusannya kepada man biyadihi dzalika, yang maha mengatur, yang maha bijak, fala ya'tima minhu khaira, maka kalau dapat memposisikan diri seperti itu, maka dia tidak atau dia selalu mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak sepi dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut halaman 71. Ini kok mau habis ini ya. Terus nggak apa-apa, sak nyandai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pindah ke halaman 71 karena tadi ada kata-kata musonef yang halaman tadi diterangkan bahwa ini sayati bayanu hadza min kalal musannif fi qali mata ataka asyhadaka birrahu wa mata manaka asyhadaka qahru ila akhiri, ini pada halaman 71. Maka kita buka halaman 71. Kelanjutan dari keterangan ini. Mata ataka, ketika Allah memberikan padamu asyhadaka birrahu, berarti Allah menunjukkan kepadamu kebaikannya. Kalau kita memohon sama Allah, ya Allah berikanlah aku jalan keluar, ya Allah angkatlah derajatku, ya Allah, kemudian dia kasih jalan keluar dan diangkat derajatnya, maka itu berarti Allah sedang memperlihatkan kebaikannya padamu. Wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu, sebaliknya jika permohonanmu tidak dikabulkan oleh Allah, itu berarti Allah sedang memperlihatkan, menyaksikan kepadamu sifat memaksanya. Nah, karena Allah berhak memaksa kepada siapa saja. Allah Maha Perkasa, dan itu fahuwa fi kulli dzalika muta'arifun ilaika muqbilun biwujudi lutfi 'alaika, dan itu semuanya baik. Baik Allah memberi maupun Allah tidak memberi, baik. Jadi kalau kita mohon sama Allah, kita diberi, baik, karena kita diperlihatkan Allah itu maha baik. Kalau kita memohon kepada Allah, ternyata permohonan kita tidak dikasih, itu juga baik. Kenapa? Kita diperlihatkan Allah itu bukan buruh kita, Allah itu bukan pembantu kita, Allah itu adalah Tuhan yang agung, maha perkasa, yang bisa memaksa siapa saja. Nah, jadi dalam posisi dua ini, dua keadaan, baik dikasih maupun tidak dikasih, ini artinya Allah mengenalkan diri kepada kita. Wa muqbilun biwujudi lutfi 'alaika, dan menghadap kita dengan kasih sayangnya. Ya, kamu tidak diberi dulu, yang lain saja dulu, kamu belum saatnya, kayak gitu, seperti semacam gitu. Tapi ini hanya contoh saja. Misalkan ada suatu kepala kantor, ada yang diberi, ada yang tidak diberi. Ini kan menunjukkan kekepalaannya dia. Oh, seorang kepala itu yang nggak diatur-atur. Pak, saya mohon izin, nggak dikasih, ya terserah kepala. Kalau dikasih, matur nuwun, terima kasih. Ini baiknya kepala. Kalau tidak dikasih izin, ini menandakan kepala ini berhak atau berkuasa. Nah, ini kedua-duanya memperkenalkan padamu agar kamu tahu kalau Allah itu ya maha baik, tapi juga berhak memaksa kamu, berwenang memaksa kamu. Nah, gitu. Al-matlub minal ibad, yang diharapkan atau yang dibebankan kepada hamba, aya'rifu ma'allahum bima huwa alaihi minas sifatil aliyah wal asma'il husna. Seorang hamba itu mestinya kenal, harus kenal dan wajib kenal kepada tuannya atau Tuhannya. Mengenali Tuhannya lewat sifat-sifatnya yang mulia dan nama-namanya yang baik. Dan itu tidak dapat dicapai, wala sabila lahum ila ma'rifati, tidak bisa dicapai, mengenal Tuhan nggak bisa dicapai karena kita manusia tidak tahu Tuhan itu di mana, Tuhan itu bagaimana, tidak akan tahu. Illa bita'arufi lahum, kecuali Allah yang memperkenalkan diri kepada makhluknya.
Wa ta'arufu lahum innama yakunu bima yanzilu biminan nawazil wa yuridu alaihim minal ahkam. Dan cara Allah memperkenalkan diri kepada kita, kepada makhluknya, yaitu dengan cara memberikan bala-bala ujian yang diturunkan kepada kita dan memberikan hukum-hukum yang didatangkan kepada, yang dibebankan kepada kita. Tsumma huwa ala qismaini, dan itu terbagi menjadi dua, hukum dan bala itu. Ada ujian atau bala yang rasanya sesuai dengan hawa nafsu kita. Misalkan kita diuji kaya, kita diuji dengan istri yang cantik, kita diuji dengan kemewahan. Ini kan ujian atau bala yang sebenarnya cocok dengan nafsu kita. Ada yang semacam itu. Sama dengan hukum juga begitu. Ada yang cocok dengan hawa nafsu kita, seperti haji. Haji ini kan kalau sudah haji itu rasanya wah keren gitu. Ada yang kurang cocok dengan hawa nafsu kita, misalkan puasa kan perih, kembung, ada saja. Hukum juga ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita, ada yang sesuai dengan karakter kita. Balak juga ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Wa yusamma dzalika ata'an, dan itu disebut dalam bahasa sufinya adalah pemberian. Yang cocok dengan kita itu pemberian. Kita kalau dikasih uang itu kan alhamdulillah atas pemberianmu ya Allah. Tidak ada yang dikasih bala sakit alhamdulillah atas pemberian balakmu ya Allah. Itu jarang, kecuali orang-orang yang sangat kenal dengan Allah. Padahal semuanya itu pemberian sama Allah. Karena pemberian itu ada kalanya yang cocok dengan hawa nafsu, ada kalanya yang tidak cocok dengan hawa nafsu. Justru yang cocok dengan hawa nafsu itu biasanya orang lupa akan nikmat Allah, lupa akan karunia Allah, lupa dengan ingat Allah. Dan justru malah yang ketika berupa yang tidak cocok dengan nafsu itu justru malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian nawazil, ujian yang diturunkan Allah atau hukum-hukum yang dibebankan oleh Allah itu ada dua macam. Ada yang cocok dengan hawa nafsu kita dan disebut ata, pemberian. Ada yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, yaitu disebut man'u. Man'u. Jadi ata dengan man'u. Fa wujudil ata'i tashhadu sifatihil birriyah. Ketika Allah memberikan pemberian, memberikan atok tadi, tashhadu sifatihil bariyah, maka kamu bisa menyaksikan sifat Allah yang baik-baik. Minal judi wal karam, dermawan, wal karami, baik, wal ihsan, selalu berbuat baik, wal lutfi, dan kasih sayang, wal lutfi wal adfi, kasih sayang, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Wa bi wujudil mal'i tasyhadu sifatil qahriyah, dan ketika Allah tidak memberi, wujudil man'i artinya tidak memberikan permintaanmu, tasyhadu sifatil qahriyah, kamu bisa menyaksikan sifat-sifat Allah yang memaksa. Minal jabri, memaksa, wal kibriyai, sombong. Terserah gue, emangnya gue pembantumu. Kamu kalau tidak dikasih ya nggak apa-apa, wong kamu itu makhluk saya, yang buat saya, ya suka-suka saya. Itu bisa begitu. Allah sombong, kalau Allah sombong nggak masalah. Wal izzati, dan perkasa, Allah perkasa. Kamu mau apa kalau tidak saya ijabai? Terserah kamu. Kamu mau apa? Aku nggak mau ngijabai. Kamu mau apa? Kan nggak bisa apa-apa kamu. Semacam itu. Wal istighnai, dan tidak membutuhkan siapa-siapa. Sifat Allah tidak butuh siapa-siapa. Kamu minta ya nggak apa-apa, Rama nggak minta ya nggak butuh. Kamu minta ya aku nggak butuh. Ya. Kamu sembah ya aku nggak butuh. Tidak kamu sembah juga nggak butuh, karena Allah tidak butuh. Nah, kan bisa saja menghabisi makhluknya kemudian diganti dengan makhluk-makhluk yang taat semua, kan ya bisa saja, terserah Allah. Memang sengaja Allah membuat makhluk ada yang ibadah, ada yang tidak ibadah. Itu kebijakan Allah. Bayam bagilah kayuhal abdu alla tufariqa bainahuma, maka sebagai seorang hamba yang baik hendaknya tidak memilah-milih antara dua keadaan atok dan man'u tadi.
Kalau dikasih ya matur nuwun, kalau tidak dikasih ya matur nuwun, mestinya kudu gitu. Tapi ternyata kebanyakan masyarakat, kebanyakan dari kita tidak bisa begitu. Kalau kita diberi yang sesuai dengan hawa nafsu kita, wah matur nuwunnya Masya Allah, Allah sayang kepada saya, Masya Allah, ya Allah berikan jabatan yang selalu naik, jadi kepala terus naik terus, jadi pejabat terus, jadi menteri, jadi presiden. Wah, itu dikiranya dia dikasih sayang sama Allah. Tidak mesti, justru itu kadang-kadang adalah azab yang dipersiapkan untuk dia, atau istidrat istilahnya. Yang menjadi ukuran itu seberapa bermanfaatnya pemberian itu pada dirinya, dekat sama Allah. Apakah pemberian itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah atau tidak? Sebaliknya, tidak diberi itu lebih mendekatkan dia sama Allah apa tidak? Ukurannya itu. Jadi nggak usah dipisah-pisah. Wah, ini aku sukanya yang kalau dikasih terus, kalau doa ya dikasih terus, itu ya suka. Nah, ini orang awam memang begitu, kalau dikasih suka terus itu. Kalau udah dikasih rodok mutung. Emangnya kamu mutung sama siapa? Ya, mutung sama Tuhan yang ngawur. In aradta ma'rifata rabbika walam yastaghriqka hubbu haddika. Jika kamu ingin menjadi hamba Allah yang baik, maka jangan beda-bedakan kedua sifat atau kedua keadaan atau dan manuk. Jika kamu ingin kenal, benar-benar kenal Tuhanmu dan tidak tenggelam dalam kesenangan hawa nafsumu. Nah, ini waktunya sudah habis ya. Mohon maaf, sampai di sini dulu. Barangkali besok kita bisa sambung kembali. Semoga urian atau kajian hikam malam hari ini bisa menginspirasi kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita pribadi yang rajin berdoa dan selalu suka berdoa walaupun sudah banyak doa kita yang terasa belum terkabul. Yakinlah bahwa doa itu terkabul, tapi nunggu saatnya. Mungkin nanti di akhirat kita akan mengunduh apa yang kita minta, kita mohon di dunia ini. Sekian, terima kasih. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.